Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kehidupan ya, kita masih bisa bernafas sama sekalian, mendapatkan tambahan umur di hari ini. Semoga umur, tambahan usia, kesempatan yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal solih kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, sebuah kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, karya Al-Imam Al-Syeikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang terakhir kita sampai di pertanyaan yang ke-218 sama sekalian. Sudah apa belum 218 ini? Sudah ya, kita masuk ke 219. Nah, ya, pembicaraan kita jemaah sekalian atau soal-soal jawab di pertanyaan-pertanyaan akhir ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ulil amr ya, ulil amr dan kita sebagai rakyat ya, ulil amr dan kita sebagai rakyat. Ya, kita sering mendengar ya istilah ulil amr. Ya, ulil amr, apa itu ulil amr? Ulil itu artinya mereka yang punya, ya, mereka yang punya. Amr artinya perintah. Ya, mereka yang punya, al-amr artinya perintah. Ya, maksudnya para pemimpin, orang-orang yang punya kepemimpinan sama sekalian, yang memiliki kewenangan ya di dalam mengatur rakyatnya. Baik dia sebagai khalifah, dia sebagai sultan, dia sebagai raja, dia sebagai presiden, dia sebagai pemimpin yang mengatur urusan banyak orang, maka di sini masuk dalam kategori ulil amr. Ya, meskipun kalau kita merujuk kepada ayat, ya di situ Syekh Utsaimin melebarkan ya, ulil amr bisa pemimpin, termasuk juga ulama. Ya, tapi pembahasan kita lebih spesifik kepada makna yang pertama, yaitu pemimpin. Ya, kita perhatikan ayatnya jemaah sekalian di dalam Al-Qur'an Al-Karim ya, dalam surah An-Nisa. Ya, kita lihat di layar ya. Di sini surah An-Nisa ayat yang ke-58 dan 59. Ayat yang ke-58 ini berkaitan dengan para pemimpin tersebut jemaah sekalian. Apa kewajiban mereka? Ayat yang ke-59 ini berkaitan dengan keumuman kaum mukminin, ya rakyat, bagaimana sikapnya terhadap pemimpin. Kewajiban pemimpin ayat yang ke-58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memerintahkan kalian antu adul amanat, untuk menunaikan amanah-amanah, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian berhukum kepada sesama manusia, antahkumu bil adl, agar kalian berhukum dengan keadilan. Innallaha ni'imma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Nah, di ayat selanjutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul
dan ulil amr di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih tentang satu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kembalikanlah urusan yang kalian perselisihkan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kepada hukum Quran dan Sunnah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun, itulah yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya, lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ya, sebelum masuk kepada uraian di sini sama sekalian, uraian di pertanyaan ke-219, sini saya bawakan sebuah kitab yang masyhur sekali ya sama sekalian di kalangan para ulama. Kitab ini berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Ini kitabnya saya bawa. Ya, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Ya, fi islahir ra'i war ra'iyah, ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, bahasa sederhananya kitab ini tentang tata negara, ya, ketatanegaraan dengan prinsip Islam. Ya, tata negara yang syar'i itu bagaimana? Ya, ternyata Islam itu luas ya Mas kalian. Islam itu sangat kompleks ya, tidak hanya membahas tentang akidah dan ibadah saja, tetapi juga sampai hukum bernegara itu bagaimana. Ya, siapa yang menjadi pemimpin, siapa itu pemimpin, apa kewajibannya dan seterusnya. Nah, bagaimana rakyat sikapnya terhadap pemimpin diatur semuanya. Ya, coba kita buka beberapa halaman ya. Di sini saya anggap sangat-sangat penting sama sekalian. Di antara yang beliau sampaikan ya dalam kitab yang indah ini, ya, wa hadhihi ar-risalah mabniyah ala ayatain, ya. Jadi risalah ini, kitab ini sama sekalian itu terbina atau terlandasi dengan dua ayat dari Al-Qur'an. Ya, dua ayat yang dimaksud yang kita sampaikan tadi di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 dan 59. Risalah ini, kitab ini terbina di atas dua ayat. Ayat yang dimaksud surah An-Nisa 58 dan 59. Qala al-ulama nuzilat al-ayat al-ula fi ulatil umur. Ya, jadi ayat yang pertama An-Nisa 58 itu kata para ulama diturunkannya kepada wulatil umur, para pemimpin yang memegang urusan. Alaihim an yu'addu al-amanat ila ahliha. Ya, hendaknya para pemimpin tersebut menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Ya, maksudnya mereka menunaikan amanah yang telah diembankan kepada mereka sebagai pemimpin. Hendaknya mereka menunaikan amanah tersebut, ya, tidak khianat terhadap amanah. Karena mereka itu punya apa? Jabatan, punya kewenangan. Mereka punya apa? Kehendak. Mereka punya kewenangan tersebut, maka hendaknya menyampaikan amanah kepada ahlinya. Kemudian apabila mereka berhukum, mereka harus berhukum dengan keadilan. Ini dalam ayat 58 ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kemudian ayat yang kedua yaitu ayat yang ke-59 An-Nisa fir ra'iyah, ya, diturunkannya untuk rakyat. Minal juyus wa ghairihim, ya, baik kepada para juyus, ya, juyus itu para tentara, pihak keamanan, ya, dari negeri tersebut dan yang lainnya. An yuti'u ulil amri al-fa'ilina lidzalik fi qasmihim wa hukmihim wa maghazihim wa ghairi dzalik, ya. Jadi agar mereka mentaati para wulatil umur, ya, illa an ya'muru bi maksiatillah, kecuali kalau pemimpin-pemimpin tersebut memerintahkan terhadap kemaksiatan. Fa idza amaru bi maksiatillah atau fa idza umiru bi maksiatillah fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau diperintah kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Artinya sikap rakyat tersebut tidak mentaati pemimpin tersebut karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'u fi syai'in, kalau mereka itu berselisih tentang satu hal, maka hendaknya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Nah, kemudian di antara kewajiban pemimpin jamaah sekalian, di antara yang beliau sebutkan di pasal yang pertama ya dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, fayajibu ala waliyil amar an yuwalliya ala kulli amalin min a'malil muslimin aslah man yajiduhu lidzalikal amal. Ya, sebelum masuk ke sini mungkin supaya kita ada gambaran nih jamaah sekalian, bagaimana pemimpin itu memimpin. Bagaimana dia bisa mimpin. Nah, ini di antaranya menurut para ulama, yang pertama dengan dipilih oleh ahlul halli wal aqd ya. Mereka yang punya kapasitas untuk memimpin, untuk memilih pemimpin kaum muslimin. Ya, ini misalnya contoh konkretnya bagaimana di masa Umar radhiyallahu an, di akhir kehidupan beliau, yaitu beliau memilih ahli syura. Ahli syura, ya, 6 orang sahabat yang dipilih untuk nantinya memilih di antara mereka seseorang yang layak menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya, jadi ada tim pertimbangan yang merumuskan jamaah sekalian siapa nantinya yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Tentu mereka orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki keilmuan, mereka orang-orang yang soleh, dan mereka bersepakat, berunding siapa yang nantinya memimpin kaum muslimin. Pada akhirnya mereka pun bersepakat untuk menentukan khalifah ya Utsman bin Affan sebagai pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Secara asal demikian, secara asal. Ya, jadi pemilihan pemimpin itu tidak diberikan kepada rakyat semuanya, yang masing-masing diberikan hak untuk menentukan, tidak, tapi ditunjuk tim, ditunjuk beberapa orang yang mereka itu memiliki ya ketakwaan, keimanan, keilmuan untuk merumuskan siapa yang nantinya memimpin kaum muslimin. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dengan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya yang menunjuk siapa pemimpin setelahnya. Ini misalnya contohnya dalam kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu an yang menunjuk Khalifah Umar. Yang beliau tanya kepada beberapa sahabat bagaimana tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang mana dengan hal tersebut beliau ingin memastikan bagaimana pendapat beberapa sahabat tadi terhadap seseorang yang akan beliau jadikan sebagai khalifah setelahnya. Ditunjuk. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama beberapa orang merumuskan, beberapa orang yang telah ditunjuk merumuskan untuk memilih pemimpin. Yang kedua penunjukan dari pemimpin sebelumnya kepada pemimpin setelahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga al-ghalabah. Al-ghalabah itu dengan kekuatan. Dengan kekuatan kemudian menjatuhkan pemimpin yang sebelumnya. Ya, ada pihak yang ingin menjatuhkan, kemudian menggulingkan pemimpin yang sebelumnya, maka dia jadi pemimpin. Nah, menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, siapa saja pemimpin dengan salah satu dari 3 hal ini sama sekalian, maka rakyat sikapnya mentaati. Baik dia dipilih oleh tim yang memilih pemimpin tersebut, baik dia dipilih oleh pemimpin sebelumnya, baik dia dengan cara mengalahkan kemudian dia sampai jadi pemimpin, maka Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk tetap mentaati pemimpin kaum muslimin tersebut. Meskipun cara yang ketiga ini tidak dibenarkan, ya, keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, ya, kemudian memberontak dan seterusnya, menggulingkan, ini tidak boleh. Tapi seandainya terjadi, kemudian dia dengan cara yang ketiga ini menjadi pemimpin, maka di sini sikap rakyat adalah mentaati pemimpin tersebut. Demikian pula cara yang kedua ditunjuk, cara yang pertama dengan dipilih ya tim tadi untuk merumuskan siapa yang memimpin kaum muslimin. Ini dari sisi rakyat, dari sisi rakyat. Dari sisi pemimpin jamaah sekalian, kembalikan kepada ayat yang 58. Pemimpin tersebut tentu tidak sembarang orang, ya. Dia memiliki kriteria-kriteria khusus, ya, di antaranya dia orang yang cakap dalam memimpin. Ya, tidak semua orang soleh itu cakap dalam memimpin. Ya, sahabat Abu Dzar ya minta kepemimpinan tidak diberikan oleh Nabi SAW. Minta wilayah, minta jabatan, wewenang tidak diberikan. Padahal beliau orang yang paling benar perkataannya di muka bumi. Jadi ada kriteria khususnya, di antaranya orang yang cakap dalam memimpin, tanggung jawab, amanah, adil, ya, mampu untuk memimpin.
dan kriteria-kriteria lainnya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena memimpin itu tidak mudah, ya. Memimpin itu ngatur banyak orang sama sekalian, ngatur sekian banyak orang. Semakin luas wilayahnya, semakin besar ya tugas dan kewajibannya. Nah, di antaranya dia harus bersikap adil, bersikap amanah dan seterusnya. Karena itu kalau dia bersikap adil, ya amanah, insya Allah mendapat apa? Di akhirat nanti mendapat naungan Allah. Ya, dari 7 golongan itu nomor satunya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau berbuat dolim bagaimana? Ini besar sekali akibatnya. Dia akan di akhirat berhadapan dengan sebanyak orang yang dia dolimi. Ya, kalau dia dolim kepada rakyatnya, maka sekian banyak hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia menyimpangkan jabatan tersebut, tidak berlaku amanah. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat? Kalau dia bersikap adil, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin kita bersikap zalim sama sekalian, maka prinsip umumnya yaitu kita bersabar di dalam hal ini atas kezaliman kepemimpinan. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepemimpinan yang zalim ya 60 tahun itu masih lebih mending daripada 1 hari tanpa kepemimpinan. Kepemimpinan yang zalim 60 tahun masih lebih mending daripada 1 hari tanpa kepemimpinan. Karena kalau 1 hari tanpa kepemimpinan itu banyak sekali kerusakan yang didapatkan. Ya, bisa jadi musuh akan memanfaatkan, akan terjadi kekacauan, terjadi pertumpahan darah dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita bersabar dengan kezaliman pemimpin itu berarti diam sama sekalian? Tentu tidak. Ya, itu sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, di antaranya an-nasihah, ya, memberikan saran, nasihat, masukan kepada pemimpin, ya, tentang hal-hal yang dia terjerumus kepada kezaliman tadi, atau penyimpangan, atau hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki. Maka di sini ada celah bagi kita sebagai rakyat untuk menyampaikan hal tersebut kepada pemimpin. Kita kenal langsung, kita datangi, wahai pemimpin, engkau telah berbuat kezaliman. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah ke jalan yang benar. Ini termasuk apa? Termasuk hal yang sangat utama. Ya, bahkan termasuk jihad yang paling utama jemaah sekalian, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, kalimat yang hak, kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang dia itu berbuat kejahatan. Kalau tidak mengenalnya, tidak bisa menyampaikan langsung, kita bisa menyampaikan dengan cara tidak langsung, ya, kepada seseorang yang mengenal pemimpin tersebut atau kepada lembaga yang bisa menyampaikan kepada pemimpin tadi. Ya, ini diantara kewajiban pemimpin sama sekalian. Termasuk kewajiban pemimpin, ya, selain dia bersikap amanah, adil, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yajibu an yuwalliya ala kulli amalin min a'malil muslimin aslah man yajiduhu lidzalikal amal. Pemimpin tersebut harus milih orang-orang yang akan diberikan jabatan di bawahnya, orang-orang yang paling aslah, yang paling layak untuk menjabati kedudukan tersebut. Karena ada pemimpin tertinggi, ya, misalnya khalifah. Nah, khalifah kan punya orang-orang dekatnya sama sekali. Mereka juga ada gubernur-gubernur misalnya. Ya, dulu kekhilafah di Madinah Al-Munawwarah ada gubernur di Mesir dan seterusnya. Pemimpin raja misalnya juga punya bawahan, ya, menteri, kemudian juga gubernur, wali kota dan sebagainya. Presiden juga seperti itu. Nah, pemimpin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, harus milih orang-orang yang diberikan kewenangan yang aslah, yang lebih layak. Ya, jadi tidak boleh dia memilih sembarang milih. Ya, dia tidak boleh sembarangan, karena dia diberikan apa? Amanah untuk memilih mereka yang paling layak untuk menduduki jabatan tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis, man waliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan wa huwa yajid man huwa asla lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulah. Ya, ini disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memimpin, memerintah dari perkara kaum muslimin sesuatu, fawalla rajulan, lalu dia nunjuk, ya, maksudnya orang yang di bawahnya untuk memegang jabatan tertentu, wa huwa yajid man huwa aslah, padahal dia mendapati orang yang lebih aslah, lebih layak daripada orang yang dia tunjuk, faqad khana Allah wa rasulah, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya.
pemimpin tersebut yang milih bukan orang yang tepat sama sekalian disebut khanallahu wa rasul, maka dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini tidak sembarangan ya, karena itu jabatan bukan kesenangan sama sekalian, tapi sebuah amanah. Amanah yang besar yang akan dia bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga fayajib 'alal bahthi 'anil mustahiqina lil wilayat min nuwabihi 'alal amsar minal umara alladziina hum nuwab di sultan wal qudah wa min umara'il ajnad wa muqaddimil asakir as-shighar wal kibar wa wuladil amwal. Ya, jadi dia harus milih ya orang-orang yang dia tunjuk ya, baik yang mereka yang memiliki jabatan qudat ya, qudat itu para qadhi, para hakim. Dia juga memilih ya siapa yang akan memimpin pihak keamanan. Kemudian juga siapa yang akan wulatil amwal minal wuzara, bagian keuangan di negeri tersebut, termasuk juga yang memegang masalah kharaj dan juga sedekah dan sebagainya, mereka yang aslah, yang lebih layak untuk jabatan-jabatan tersebut. Nah, insyaallah demikian ya beberapa hal yang beliau sampaikan, dan masih banyak lagi di dalam kitab ini hal-hal yang sangat-sangat berfaedah di dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita kembali kepada kitab kita jemaah sekalian. Di pertanyaan yang ke-219 kata beliau, "Mad dalilu ala dzalik?" Ya, apa dalil mengenai hal itu? Ya, ini kembali ke pertanyaan sebelumnya ya. Apa dalil mengenai hal itu, yaitu tentang kewajiban yang harus ditunaikan rakyat kepada ulil amr. Ya, kata beliau, al-adillatu ala dzalika katsirah. Ya, dalil-dalil masalah ini banyak sekali. Ya, di antaranya yang pertama firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nisa 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah. Taatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah yang pertama. Wa athi'ur rasul, taatlah kalian kepada Rasul yang kedua. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Sini kita perhatikan lafaz ati'u ada pada yang pertama dan yang kedua. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Pada pemimpin tidak ada kata ati'u. Artinya ketaatan kita kepada pemimpin mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita disuruh taat kepada pemimpin, tapi lafaz ati'unya mengikut kepada ati'ullah dan ati'ur rasul. Artinya tidak mutlak ketaatan kita. Kalau dia memerintah yang baik kita taati, kalau tidak maka kita mengikut Allah dan Rasulnya. Tentu tidak berarti sama sekalian, tidak berarti tidak taat pada pemimpin dalam hal yang dia memerintahkan kemaksiatan, tidak berarti keluar dari kepemimpinannya. Saya ulangi, tidak berarti seseorang keluar dari kepemimpinannya. Misalnya ada seorang pemimpin yang dia itu punya sikap adil, amanah, tapi dalam banyak hal dia zalim misalnya. Bagaimana sikap rakyat tersebut? Dia berbuat kemaksiatan, dia memerintahkan kemaksiatan misalnya. Maka sikap rakyat di sini tidak mentaati dalam kemaksiatan, bersabar atas kezalimannya, bersyukur atas keadilannya, tetapi tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Misalnya dengan mengatakan pemimpin fulan, pemimpin di negeri ini bukan pemimpin saya. Nah, itu tidak boleh, karena berarti dia melepaskan baiat. Meskipun kita nggak baiat langsung, nggak salaman langsung, tapi secara ini sudah tersirat atau terkandung kita termasuk berbaiat kepada pemimpin tadi. Ketika dia mengatakan dia bukan pemimpin kami, maka berarti dia melepaskan kepemimpinan tersebut atas pundaknya. Artinya dia telah keluar dari kepemimpinannya. Ini sangat mengkhawatirkan. Nanti kita lihat nas-nasnya. Ini yang pertama jamaah sekalian, An-Nisa 59 dasarnya. Jadi yang membuat kita taat kepada pemimpin bukan karena apa-apa ya. Jadi bukan karena takut kepada pemimpin tersebut, bukan karena sebab duniawi, bukan karena pemerintah tersebut atau pemimpin memberikan sesuatu berupa harta dan bukan. Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya. Seandainya Allah tidak memerintahkan demikian, kita tidak melakukannya. Tapi kan Allah perintahkan, maka di sini sami'na wa ata'na. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita mentaati pemimpin. Dan ini termasuk ibadah ya, termasuk ibadah ketaatan kita kepada pemimpin di dalam urusan kebaikan. Ya. Jadi urusannya di sini bukan mujamalah jamaah sekalian, bukan urusan duniawi, tapi semata-mata bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Baik, lanjutannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan lafaz-lafaz hadis ini ya. Isma'u wa ati'u. Dengarlah. Maksudnya dengarlah para pemimpin kalian. Wa ati'u, taatilah para pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ya meskipun seandainya yang mimpin kalian itu seorang budak atau hamba sahaya. Ya, untuk jadi khalifah itu enggak boleh hamba sahaya. Kalau sistem kekhilafahan ya, itu kan harus orang merdeka. Tidak boleh hamba sahaya. Seumpama yang mimpin kalian dari khalifah itu hamba sahaya, tetap kalian harus mentaati. Khalifah kan harus orang merdeka, tidak boleh hamba sahaya. Seandainya yang mimpin itu hamba sahaya, tetap kalian taati. Ini yang pertama jemaah sekalian, ya. Kenapa harus ditaati? Karena perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, karena di situ ada kemaslahatan yang banyak ya dengan mentaati pemimpin tersebut di dalam urusan kebaikan, di antaranya menjaga dari tertumpahnya darah sesama kaum muslimin, menjaga dari ditumpahkannya darah sesama kaum muslimin, dan banyak lagi kemaslahatan yang lain. Kemudian di antara sabda beliau yang lain, ya. Man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang melihat min amirihi dari pemimpinnya, dari amirnya, syai'an sesuatu yang dia yakrahuhu tidak sukai, falyasbir alaih, maka hendaknya dia bersabar atas hal tersebut. Fa innahu man faraqal jamaah, karena orang yang keluar, faraqa menyelisihi, ya maksudnya dia keluar dari jamaah, shibron satu jengkal saja, famata lalu dia wafat, meninggal, illa mata mitatan jahiliyah, maka meninggalnya dalam keadaan wafat atau meninggal sebagai jahiliyah. Jadi disuruh apa? Bersabar dan tidak keluar dari kepemimpinan pemimpin tersebut, karena dikhawatirkan kalau sampai dia meninggal, dia keluar satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyah. Apa yang dimaksud keluar di sini? Tentu keluar dari ketaatan kepada pemimpin tadi. Keluar dari ketaatan pemimpin kepada pemimpin, bukan berarti dia tidak boleh kemana-mana, bukan. Ya, dia boleh kita berpindah tempat, berpindah satu negeri ke negeri yang lain boleh. Tapi di sini dia di tempat tersebut, di negeri tadi tidak taat kepada pemimpinnya, famata ya illa mata mitatan jahiliyah. Ya, hadisnya muttafaqun alaih, kitab Bukhari dan Muslim. Baik. Ya. Kemudian di antara athar yang lain disebutkan dari riwayat Ubadah ibnu Samit, ya, Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an, di mana beliau berkata, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kami, kemudian kami membaiat beliau. Fakana fima akhadna alaina an bay'ana 'ala as-sama' wat ta'ah, ya, di antara ya sumpah ya atas kami kepada beliau, yaitu apa jemaah sekalian, ala sam'i wa ta'ah, agar kami selalu mendengar, wa ta'ah selalu taat, fi mansyatina wa makrohina, baik ketika kami bersemangat maupun ketika kami dalam keadaan berat. Ya, orang kalau diperintah pas lagi semangat kira-kira bagaimana melakukan? Kalau waktu berat diperintah bagaimana? Nah, di sini juga tetap taat. Fi mansyatina wa makrohina, wa usrina wa yusrina, dalam masa susah kami, dalam masa mudah kami, wa atharatin alaina, wa alla nunazi al-amar ahlahu, ya. Kemudian agar kami jangan nunazi al-amr, ya, agar jangan kami meninggalkan, tidak mau untuk taat kepada pemimpin tersebut, kecuali illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian lihat, maksudnya dari pemimpin tersebut dia telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, indallahi minallahi fihi burhan, yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala buktinya, atau dengan dalil dan bukti yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama sekalian, Imam Nasai dan lainnya. Ya, di sini juga jelas ya perintah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada pemimpin, ya, dalam keadaan semangat dan juga dalam keadaan berat, dalam keadaan susah dan maupun dalam keadaan mudah. Nah,
Hadis yang lain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ummira alaikum," ya, jika dijadikan pemimpin atas kalian. Ya, maksudnya yang memerintah kalian, abdun mujadda, ya, seorang abd hamba sahaya. Mujadda yang dia itu mujaddaun aswad, ya, yang dia itu berkulit hitam legam. Ya, mujadda itu sebetulnya terputus, ya, jari-jarinya. Ya, sudah hamba sahaya terputus jarinya, aswad berkulit hitam, yaqudukum bi kitabillah, tapi dia mengajak kalian kepada Allah. Ya, fasma'u wa ati'u, maka dengarlah dia dan taatilah dia. Ya, seumpama yang mimpin kalian itu hamba sahaya demikian sifatnya, tetap kalian taati. Di hadis yang lain, alal mar'il muslim as-sama' wa ta'a fi ma ahabba wa karih, ya, hendaknya atas diri seorang muslim untuk tetap mendengar, tetap taat terhadap apa yang dia inginkan, yang dia sukai maupun apa yang dia tidak sukai. Ya, apa misalnya sama sekalian? Misalnya aturan-aturan pemerintah yang di situ ada kemaslahatan. Ya. Apa misalnya? Misalnya aturan berlalu lintas misalnya sama sekalian, maka di sini kewajiban kita mentaati. Ya, mentaati bukan karena takut kepada pemimpin tadi, tapi karena ketaatan kita yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, di situ ada kemaslahatan yang umum sifatnya, maka di sini kita mentaatinya. Ya. Illa an yu'mar bi maksiyah, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah yang maksiat tidak ada ketaatan, tidak mendengar dan tidak taat. Ya, misalnya diperintah untuk wal iyadzubillah, ya, untuk meninggalkan salat, untuk meminum minuman keras, wal iyadzubillah dan sebagainya, maka tidak ada ketaatan. Tidak mendengar dan tidak taat. Jelas insyaallah, ya. Demikian, masya Allah. Di hadis yang lain, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, ya, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik, ya, hanya saja ketaatan itu di dalam perkara yang baik. Naam. Ya. Kemudian beliau juga bersabda, wa in duriba dhahruka, ya, wa in duriba dhahruka. Kalau di sini dijadikan aktif, ya, wa in daraba dhahraka, wa in daraba dhahraka. Kalau di naskah Arabiknya dari syarahnya ini tidak diberikan harokat, ya. Kalau di terjemahnya ada harokatnya. Jadi kalau dipasifkan sudah benar, ya, wa in duriba dhahruka. Tapi kalau diaktifkan wa in daraba dhahraka. Seandainya dia memukul, ya, punggungmu, wa akhadha malaka. Ya, kalau pasifnya wa ukhidha maluka, atau hartamu diambil. Dia mengambil hartamu, apa yang dilakukan? Fasma wa ati, maka tetap dengar dan taat. Ya, ini hadisnya juga dilihat, ya, di footnote, ya, riwayat Imam Muslim, ya, rahimahullah, juga Imam Abu Dawud. Kemudian di dalam sabda beliau yang lain, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata lahu. Barang siapa yang melepaskan ketaatan, ya, maksudnya dia sebagai rakyat melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin tersebut, laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata, dia tidak punya hujjah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini sikap yang tepat adalah taat. Seandainya Allah menanyakan kepada kita di akhirat, kita menjawab, ya Allah, Engkaulah yang memerintahkan kepada kami untuk taat. Ya. Kalau dia keluar, maka dia bertemu dengan Allah, nantinya tidak ada hujjah baginya. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Seandainya dia mati, ya, dalam keadaan tidak berbaiat. Ini baiat apa ini? Baiat kepada pemimpin maksudnya, ya. Ya, bukan kepada yang di golongan tertentu, bukan, ya. Dimaksudkan ini pemimpin, ya, kaum muslimin, dia tidak berbaiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, di hadis yang lain beliau menyebutkan, man arada an yufarriqa amra hadhil ummah wa huwa jami'un fadribuhu bisayfi kainan mangkana. Barang siapa yang berusaha untuk memecah belah kesatuan umat, yaitu kaum muslimin, fadribuhu bisayf, maka bunuhlah dia kainan mangkana, siapapun orangnya.
Ya, artinya siapa yang berusaha memecah belah keutuhan kaum muslimin di satu negeri sama sekalian, maka di sini dia diperangi. Ya, karena dia akan membuat kekacauan. Ya, tentu kita tidak bertindak sendiri ya. Semuanya diserahkan ya kepada pemimpin kaum muslimin, disampaikan kepada pemerintah ya tentang orang-orang yang ingin melakukan kekacauan tersebut. Nah, yang terakhir di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, satakunu umara fata'rifun wa tunkirun, akan ada masanya, maksudnya beliau, pemimpin-pemimpin kalian ta'rifun wa tunkirun, yang kalian mengenali dan kalian mengingkari. Maksudnya kalian mengenali kekeliruan mereka, ketergelinciran mereka, dan kalian mengingkari hal tersebut. Faman arafa bari, siapa yang tahu hal tersebut bari, maka dia telah berlepas diri, artinya dari kekeliruan tadi. Waman angkaro, siapa yang mengingkari kekeliruan tersebut, salima, dia selamat. Walakin man radhiya, ya, tapi yang merugi maksudnya yaitu orang yang ridho terhadap kekeliruan pemimpin tersebut. Wataba, dan dia mengikutinya. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, bolehkah kita memerangi pemimpin kita tersebut yang sifatnya seperti engkau sebutkan? Boleh enggak kita memerangi mereka? Jawab beliau, la, jangan. Ma sallau, selama mereka masih sholat. Selama mereka pemimpin tersebut masih sholat, jangan diperangi, meskipun sifatnya seperti tadi. Naam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini saya bawakan juga kitab yang lain coba kalian sebagai penutup ya, dari kitab Qaidah Mukhtasarah fi wujubi ta'atillah wa rasulihi wa wulati al-umur ya. Jadi kaidah yang ringkas ya tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpin dan wulatil amr ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dari tahqiq oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, di salah satu bagian dari kitab ini disebutkan wa inna min nahji ahli sunnati wal jamaah. Saya tampilkan di layar sini. Wa inna min nahji ahli sunnati wal jamaah wa sabilihim ma wulati amrihim annahum yarawna wujub as-sama' wa ta'alahum fil mansyati wal makra abraron kanu au fujaron. Ya, jadi termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah dan jalan mereka, sikap mereka terhadap pemimpin mereka, yaitu ahli sunnah memandang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin di dalam mansyat, di dalam masa semangat, wal makrah, masa berat, abroran, baik pemimpin tersebut orang-orang yang baik, kanu au fujaron, atau mereka orang-orang yang fujar ya, baik mereka orang-orang yang baik atau orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat. Wa innamat ta'a fil ma'ruf, tapi ketaatan di sini dalam hal yang ma'ruf. Kalau diperintahkan kemaksiatan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-Khaliq. Lanjutannya wa yansahuna lahum ya, dan juga sikap kita yansahun, menasihati pemimpin-pemimpin tersebut. Yansahuna lahum, menasihati pemimpin-pemimpin tersebut. Wala yad'una alaihim, wala yad'un, dan jangan mendoakan alaihim, jangan mendoakan keburukan atas pemimpin tadi. Bal yad'una lahum, mendoakan kebaikan. Masih lafadznya pakai ala, yang kedua pakai la ya. Jangan mendoakan keburukan tapi doakan kebaikan untuk pemimpin tadi, bisolah wal mu'afah, dengan kebaikan dan juga afiyah ya, kesehatan atau yang semakna dengannya ya. Wala yarawna jawazal khuruj alaihim ya, dan ahli sunnah tidak memandang ya bolehnya keluar dari pemimpin tersebut, wala qitalihim, tidak pula memerangi mereka, wala naza' yadta'a minhum, tidak pula menarik tangan ketaatan dari mereka, wa injaru wa zalamu, meskipun mereka berbuat kezaliman. Bal ya'uduna min dzalika minal abidah wal muhdatsah ya, bahkan mereka menganggap sikap tersebut, sikap apa? Sikap keluar dari ketaatan, memerangi dan seterusnya, termasuk dari kebid'ahan yang muhdatsah, termasuk dari prinsip-prinsip kebid'ahan yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, berkata al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah taala, murid dari al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu imam yang sangat terkenal, imamu ahli sunnah wal jamaah, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami, yang pertama at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat, wal iktida'u bihim, meniru mereka, mencontoh beriktidak kepada mereka, wa tarkil bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap kebid'ahan, apa itu kebid'ahan? Segala urusan yang baru dalam urusan agama. Fahiya dhalalah, maka itu adalah kesesatan. Wa tarkil khusumat wal julus ma ahlil ahwa, meninggalkan khusumat, ya, meninggalkan apa namanya pertentangan yang dalam atau cekcokan yang dalam, wal julus, ya, duduk-duduk bersama ashabul ahwa, dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tarkil mira wal jidal, meninggalkan al mira wal jidal, perdebatan, wal khusumat fid din, dalam urusan agama. Ya, artinya hal-hal yang tidak perlu ke arah situ ditinggalkan. Ya, khawatirnya nanti ada syubhat yang masuk gitu ya, sama sekalian ada syubhat yang masuk. Kecuali kalau dia seorang ulama yang sangat dalam keilmuannya, ya, tapi untuk keumuman kaum muslimin ditinggalkan, ya, perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaatnya, khawatirnya kita yang malah terpengaruh. Nah, kemudian wasunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wasunnatu fasilul Quran wa hiya dalailul Al-Quran, ya, dan seterusnya. Ya, termasuk di antara yang disebutkan wasam'i wat ta'ah, mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin, albar wal fajir, yang baik maupun yang fajir, yang tidak baik. Insyaallah demikian ya jemaah sekalian beberapa dalil-dalil yang disebutkan dan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah secara keumuman, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, yang amanah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, tanah air tercinta Indonesia, memberikan kepada kita pemimpin yang menjalankan sesuai dengan keadilan, ya, amanah, dan tetap membela dan mengutamakan kaum muslimin secara keumuman. Insyaallah demikian apa yang bisa kami sampaikan sampai pertanyaan yang ke-219, ya. Insyaallah kita berlanjut di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di pertemuan-pertemuan mendatang. Nah, insyaallah tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi jemaah sekalian kita selesai dari kitab ini, ya. Perlu kiranya kalau memang diinginkan berlanjut, ya, kita merencanakan kitab yang lain yang akan kita bahas, ya. Barangkali ada usulan, ya, atau masukan bisa disampaikan kepada saya, ya, untuk kitab selanjutnya, ya. Ya, nah, insyaallah demikian, ya. Saya ulangi, barangkali ada masukan atau pilihan kitab yang akan dipelajari bisa dituliskan di kertas, ya, diserahkan ke saya Jumat depan, ya. Jumat depan yang punya usulan kitab apa misalnya atau bidang apa, nanti kita renungkan, ya, atau kita rundingkan masalah hal tersebut kemaslahatannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.